dulu dari kelas 12 kelas 1. Saya panggil Disti Putri Alifa. Iya. Ahmad Reski Saputra. Hadir. Adriansa Pratama. Eki Susanti. Nadia Ivanka. Muhammad Faiz. Ya, alhamdulillah. Alhamdulillah pada hari ini kita berjumpa lagi ya di pelajaran pendidikan agama Islam kelas 12. Yang mana pada kesempatan ini akan menyampaikan sebuah materi pernikahan dalam Islam. Tapi sebelum pembelajaran dimulai, ya, mari kita seperti biasa untuk membacakan doa terlebih dahulu ya. Doa sebelum belajar. Silakan dipimpin oleh ketua kelas untuk membaca doa mau belajar. Untuk mengawali kegiatan hari ini, kalau bagian kita berdoa mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma waj'alni minas sholihin. Baik, setelah kita melaksanakan atau membacakan doa, mari kita dilanjutkan dengan tadarus Al-Quran. Tadarus Al-Quran yang kita bacakan pada kesempatan ini adalah Quran Surat Ar-Rum ayat 21 dan Quran Surat An-Nahl ayat 72. Silakan dibaca secara bersama-sama, diawali dengan ta'awuz ya. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Usikum azwajan litaskunu ilaiha wa ja'ala bainakum mawaddatan wa rahmah. Inna fi dzalika laayatin liqaumin yatafakkarun. Wow, alhamdulillah, alamin ya. Tadarus sudah kita bacakan bersama-sama. Mudah-mudahan lewat tadarus yang kita bacakan nanti, yang sudah kita bacakan, mendapatkan keberkahan dalam hidup kita ya, dan menjadi ladang amal dari kita semua sebagai amal pemberat amal kebaikan nanti di yaumul kiamah. Baik, anak sekalian, pada hari ini ya, materi yang akan saya sampaikan adalah pernikahan dalam Islam. Ya, pernikahan dalam Islam. Adapun kompetensi dasar ya, kompetensi dasar dalam materi sekarang adalah mengevaluasi ketentuan pernikahan dalam Islam. Kemudian menyajikan prinsip-prinsip pernikahan dalam Islam. Minggu yang lalu kita sudah mempelajari tentang bertanggung jawab ya, tentang bertanggung jawab. Nah, tanggung jawab adalah suatu sifat yang harus dimiliki oleh setiap manusia atau setiap muslim ya. Nah, apa hubungannya dengan ada hubungannya nggak dengan materi yang sekarang? Jelas ada ya. Di sini kita akan bahas tentang ketentuan pernikahan dalam Islam. Tentunya ketika seorang sudah menikah berarti dia harus bertanggung jawab ya, baik secara pribadi. Indikatornya adalah 3.6.1 menjelaskan pengertian nikah menurut Islam. 3.6.2 memerincikan persiapan menikah. 3.6.3 menafsirkan dalil nakli tentang anjuran menikah.
3.6.4 menyimpulkan tujuan pernikahan dalam Islam. 3.6.5 mengategorikan wanita-wanita yang haram dinikahi. Setelah kita mengetahui indikator, maka tujuan pembelajaran yang harus kalian capai adalah: pertama, peserta didik dapat menjelaskan pengertian nikah menurut Islam. Kedua, peserta didik dapat memerincikan persiapan menikah. Ketiga, peserta didik dapat menafsirkan dalil nakli tentang anjuran menikah. Keempat, peserta didik dapat menyimpulkan tujuan pernikahan dalam Islam. Kelima, peserta didik dapat mengategorikan wanita-wanita yang haram dinikahi. Nah, inilah tujuan pembelajaran yang harus kalian capai, yang harus kalian kuasai. Ya. Baik, sebelum masuk ke materi, ya, ini ada sebuah gambar yang silahkan kalian amati secara cermat dan teliti. Ya. Gambar pertama menampilkan sebelum dibunuh calon pengantin bertengkar soal biaya pernikahan sebesar 250 juta rupiah. Nah, ini hanya karena biaya, ya, pernikahan ini tidak bisa berjalan, tidak bisa berlangsung sampai ke pelaminan hanya karena 250 juta biaya pernikahan yang terlalu mahal. Ya. Ada 3 orang pria yang akan datang, ya, mengikat janji untuk melangsungkan sebuah pernikahan. Silakan kalian amati, ya. Berikutnya, ini ada konten, ya. Pernikahan saudara yang dilakukan kakak dan adik kandung berinisial AN 32 tahun dan FY 21 tahun, keduanya warga Kabupaten Bulukumba, Provinsi Sulawesi Selatan. Membuat heboh di kalangan masyarakat. Diketahui keduanya menggelar pernikahan seserahan di sebuah rumah di kawasan Gunung Sari, Kecamatan Balikpapan Selatan, Kota Balikpapan, Kalimantan Timur. Ini kemudian Pelestaris Majelis Ulama Indonesia Kota Balikpapan, HM Jailani, mengatakan pernikahan saudara yang dilakukan pada hari tersebut haram hukumnya dalam perspektif agama Islam. Gitu, ya. Nah, nanti hasil pengamatan kalian nanti silakan, kalau misalnya ada yang ditanyakan atau ada konten yang ingin disampaikan, nanti silakan dari kata dasar nikah. Ya, kata nikah ini persamaan dengan kata kawin. Menurut bahasa Indonesia, kata nikah berarti berkumpul atau bersatu. Ini secara bahasa. Tapi secara istilah, pernikahan adalah suatu akad yang dengannya menghalalkan pergaulan antara seorang laki-laki dan perempuan yang bukan mahramnya, sehingga menimbulkan hak dan kewajiban di antara keduanya. Gitu, ya. Pengertian nikah menurut syarat dan bahasa. Berikutnya, persiapan menikah. Ya. Jadi sebelum melangsungkan sebuah pernikahan, ya, harus ada tahapan-tahapan atau persiapan yang harus dilakukan oleh calon kedua pengantin laki-laki dan perempuan. Ya. Hal-hal yang disiapkan menuju pernikahan adalah yang pertama, persiapan fisik. Jadi fisiknya harus sehat, ya, harus sehat dan prima, ya. Di menikah itu fisiknya harus kuat. Kemudian mental. Yang kedua mental, harus siap menjalin kehidupan bersama. Karena dalam kehidupan rumah tangga itu nanti banyak tantangan, banyak rintangan, godaan dan hal-hal. Tentunya di sini yang harus kita persiapkan adalah mental. Yang ketiga finansial atau biaya. Biaya di sini biaya yang bukan berarti fantastis, ya. Jadi sesuai dengan kesanggupan. Sesuai dengan kesanggupan atau kemampuan yang dimiliki, ya. Artinya ketika tidak ada biaya yang cukup besar, ini tidak harus memaksakan diri, ya. Kemudian yang keempat, persiapan ilmu tentang hukum pernikahan, rumah tangga dan lain-lain.
Yang kelima, pasangan yang halal. Jadi calon suami dan calon istri yang akan menikah tidak termasuk mahram. Nanti di slide berikutnya kita akan bahas tentang mahram. Ya. Nah, ini persiapan-persiapan yang harus dilakukan ketika akan melakukan sebuah pernikahan. Nah, ini skemanya nih. Persiapan menikah. Fisik, mental, finansial, ilmu, kemudian calonnya yang halal. Ya. Di sini dasar hukumnya ada dalil nakli. Dalil nakli itu dalil yang bersumber dari Al-Quran dan Al-Hadis. Kita lihat dasar hukum pernikahan dalam Islam yang pertama adalah Quran surat An-Nahl ayat 72. Nah, ini Allah menjadikan bagi kamu istri-istri dari jenis kamu sendiri dan menjadikan bagimu dari istri-istri kamu itu anak-anak dan cucu-cucu dan memberimu rezeki dari yang baik-baik. Maka mengapakah mereka beriman kepada yang batil dan mengingkari nikmat Allah? Itu ya arti Quran surat An-Nahl 72. Kemudian yang kedua dalilnya adalah Quran surat Ar-Rum ayat 21. Coba bisa dibacakan bersama-sama? Kamu dulu. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa min azwajihi taskunu ilaiha wa ja'ala bainakum mawaddatan wa rahmah. Inna fi dzalika Ayat Al-Quran yang menjelaskan tentang apa? Hukum pernikahan dalam Islam. Ya. Berikutnya adalah tujuan menikah. Jadi dalam melangsungkan pernikahan itu ada tujuannya, ya. Tujuan pernikahan secara umum dalam Islam adalah pertama memperoleh kebahagiaan dan ketenangan hidup atau sakinah. Kemudian membina rasa cinta dan kasih sayang, memenuhi kebutuhan seksual yang sah dan diridhoi Allah Subhanahu wa taala. Melaksanakan perintah Allah Subhanahu wa taala, mengikuti sunnah Rasulullah. Jadi pernikahan adalah sunnah Rasul. Dan sebuah hadis katakan an-nikahu sunnati. Paman raghiba sunnati falaysa minni. Ya, nikah itu adalah sunnah. Barang siapa yang tidak mengikuti sunnahku maka dia bukan golongan. Itu kata Rasulullah SAW dalam sabdanya. Kemudian memperoleh keturunan yang sah. Inilah tujuan daripada nikah, ya, tujuan pernikahan. Berikutnya ada mahram. Mahram apa? Wanita yang haram dinikahi, ya. Ini ada mahram selamanya atau tidak boleh dinikahi. Macam-macam mahram itu pertama ada mahram karena nasab. Apa mahram karena nasab? Mahram karena nasab adalah mahram hubungan darah atau kerabat. Siapa saja? Ibu kandung, terus ke atas ada anak perempuan kandung, terus ke bawah ada saudara perempuan kandung atau sebapak, ada saudara perempuan bapak atau bibi, saudara perempuan ibu atau bibi, anak perempuan dari saudara yang laki-laki atau keponakan, kemudian anak perempuan dari saudara perempuan atau keponakan. Nah, inilah mahram karena nasab. Selain mahram karena nasab, ada juga mahram karena sebab, ya. Karena sebab ini pertama ada karena sebab sepersusuan atau disebut rodoah. Ya, siapa? Ada ibu yang menyusui. Kemudian saudara perempuan sepersusuan. Kemudian bibi karena sepersusuan. Dalam mahram karena sebab sepersusuan. Kemudian karena sebab perkawinan atau musyawarah. Siapa saja? Nasab karena apa? Mahram karena sebab perkawinan ini ada istri bapak, ibunya istri atau mertua, anak tiri yang ibunya telah digauli, tetapi jika belum digauli dengan istrimu itu dan sudah kamu ceraikan, maka tidak berdosa kamu mengambilinya atau anak tiri. Yang keempat, nasab atau mahram karena sebab perkawinan adalah istrinya anak kandung atau menantu. Berikutnya mahram sementara.
Nah, ini boleh dinikahi jika sebabnya tidak ada atau hilang. Siapa saja mahram sementara ini? Satu, ada saudara ipar, ya. Dua, wanita yang bersuami. Tiga, menghimpun atau dalam perkawinan. Yang keempat, mengumpulkan dalam perkawinan seorang wanita dengan bibinya. Kemudian wanita musyrik sampai dia beriman atau masuk Islam. Wanita yang murtad hingga kembali kepada Islam. Nah. Baik, anak sekalian, itulah ya materi yang sudah dipaparkan. Nah, untuk kegiatan hari ini ya, kegiatan peserta didik ya, maka silahkan kalian bagi menjadi 4 kelompok ya untuk berdiskusi. Untuk berdiskusi silahkan dibuat kelompoknya masing-masing. Mejanya diatur ya, dibuat kelompok. Ya, persilakan dikasih waktu 5 sampai 7 menit untuk membuat kelompok masing-masing. Kelompoknya sudah selesai? Ya, baik. Saya akan ngecek dulu kelompok masing-masing. Ini kelompok berapa? 1, 2, 3. Itu kelompok 1. 3. Baik, terima kasih sudah disusun kelompok masing-masing ya. Nah, sekarang Bapak akan membagikan sebuah LKPD atau tugas yang harus kalian isi ya. Tugasnya, tapi silakan sambil berdiskusi ya, diskusikan dengan teman-teman kalian untuk mengisi lembar kerja yang Bapak bagikan. Kelompok 1. Kelompok 1, silakan. Kelompok 2. Kelompok 3. Kelompok 4. Silahkan kalian diskusikan ya sesuai dengan lembar kerja yang sudah Bapak bagikan ya. Untuk referensi boleh menggunakan buku sumber ya, buku sumber ini, buku sumber pendidikan agama Islam ya, yang ini halaman 123. Nah, ini untuk mempermudah atau membantu mengisi lembar kerja. Nah, silahkan dikerjakan dari mulai sekarang ya. Nanti setelah selesai dipresentasikan sesuai dengan kelompok masing-masing. Ya, beri waktu 10 sampai 15 menit. Silakan untuk diisi. Ada minumannya juga. Ini keluarga negeri ini. Bukan tanggung jawab juga. Kalian diskusi ya, silakan diskusi. Itu karena kata emak kayak 1 miliar lebih.
Iya benar ya. Atau karena kurangnya biaya sih bisa jadi. Kayak kurangnya kesepakatan. Orang ini pasti orang kampung ini. Terus pasti ceweknya gengsian. Ya, gengsian itu keluarga ceweknya dan orang tuanya itu. Oh jadi tekanan dari Ya, tekanan dari orang tua. Jenis nomor satu ya yang begini. Soalnya ini sini sampai sini ini nomor satu. Wah. Itu yang belakang bantuin dong temennya. Kalau sudah selesai, tolong kalian nanti presentasikan kelompok masing-masing, ya hasil kerjanya. Kemudian yang kelompok yang lain menanggapi, ya kalau ada pertanyaan silakan ajukan pertanyaan. Ya. Kemudian kelompok 4 untuk mempresentasikan hasil kerja dan diskusinya. Oh, ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 4. Di sini kami akan mempresentasikan sebuah materi, lebih tepatnya menanggapi sih sebuah berita yang viral. Publik di tanah air digegerkan kisah seorang kakak yang menghamili adik kandungnya sendiri hingga memiliki 2 anak. Ya, terhadap peristiwa yang memprihatinkan di atas ada 3 pertanyaan yang kita akan jawab di sini. Satu, apa sebenarnya sih permasalahan utamanya sehingga antara sesama saudara bisa menjalin pernikahan saudara gitu ya. Kedua, bagaimana solusinya agar kejadian dengan sesama saudara karena tidak terjadi kembali. Dan 3, karena faktor apa saja yang menjadikan seorang pria dan wanita tidak diperbolehkan saling menikah menurut ketentuan Islam. Ya, teman saya di sini akan menjawab. Oke. Jawaban nomor 1 adalah ada beberapa penyebab atau pemicu timbulnya insest. Akar dan penyebab tersebut tidak lain adalah karena pengaruh aspek struktur, yakni situasi dalam masyarakat yang semakin kompleks. Kompleksitas situasi menyebabkan ketidakberdayaan pada diri individu, khususnya apabila ia seseorang laki-laki, notabene cenderung dianggap dan menganggap diri lebih berkuasa, akan sangat terguncang dan menimbulkan ketidakseimbangan mental psikologis dalam ketidakberdayaan tersebut, tanpa adanya iman sebagai kekuatan internal atau spiritual. Jawaban nomor 2 yaitu antara lain memberikan pendidikan sejak dini dengan memberitahu masalah dengan lebih profesional. Yang kedua itu memberikan pendidikan dan pengetahuan tentang agama, dan yang terakhir mengisi waktu luang dengan hal-hal yang bermanfaat. Jawaban nomor 3, Al-Quran menjelaskan bahwa ada orang-orang yang tidak boleh dinikahi, yaitu yang disebut dengan mahram nikah. Ada 4 jenis mahram, yaitu karena keturunan, karena pernikahan, persusuan, dan dikumpul atau dimadu. Nah, keempat jenis mahram inilah yang menjadi faktor penyebab seorang pria dan wanita tidak boleh menikahi atau saling menikah. Ya, sekian dari presentasi kelompok kami. Apabila ya tidak ada ditanyakan. Terima kasih. Ya, apa yang mau ditanyakan? Sama nanya. Kelompok aja, kelompok aja. Ya.
Dapat. Kalau terlanjur melakukan hubungan intim antara adik kakak, tapi tidak sengaja atau hilaf, hukumnya gimana? Oke. Oke, pertama sebelumnya bukan dari zinanya, dari konteks zinanya tersendiri ya. Pertama zina itu juga udah haram gitu loh. Niatnya saja juga sudah haram gitu loh. Sedangkan Anda menanyakan hukumnya apa? Kan zina juga sudah haram. Bukan sama saudara juga sama orang lain haram. Sudah terlanjur. Tidak ada terlanjur kalau sudah masuk. Kalau misalkan mereka tuh sudah terpisah lama ya. Kalau misalkan si saudaranya ini sudah terpisah lama, terus mereka tuh tidak tahu kalau mereka itu adalah saudara. Dan mereka itu menikah. Bagaimana? Jadinya dosa banget kalau Bagaimana tadi? berdosa banget Pak. Ya karena sebelum pertanyaan kan mereka menanyakan hukumnya apa, sedangkan ya jelas tersendiri sudah haram gitu loh, sudah tidak perlu ditanyakan kembali gitu. Intinya selalu-selalunya manusia pasti Bapak ingat dengan saudara. Iya. Ya harus. Ya sekian dari ya terima kasih pertanyaan yang sangat tidak ini. Terima kasih ya atas perhatian saya semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Menanggapi dari dan melengkapi ya dari sebuah pertanyaan yang dilontarkan oleh kelompok berapa tadi? 1. Kelompok 1 ya. Ada kasus seseorang dijodohkan, apakah nikahnya sah atau tidak ya. Jadi sebuah pernikahan itu ya dikatakan sah apabila sudah memenuhi syarat dan rukunnya. Rukun nikah itu ada 5. 1 ada pengantin laki-laki, 2 pengantin perempuan, yang ketiga ada wali, yang ketiga ada saksi, yang keempat ijab dan kabul. Nah kalau sudah terkumpul rukun tersebut maka itu pernikahan dikatakan sah. Nah itu ya, seperti itu jawabannya. Baik, kemudian yang kedua tadi apa pertanyaannya? Pernikahan yang sudah terlanjur ya dalam satu kandung ya. Jadi di sini untuk melangsungkan sebuah pernikahan dalam Islam itu ya sekandung itu tidak boleh ya, karena dalam menikah itu harus bukan mahramnya. Tadi kan sudah dijelaskan ada mahram. Nah kalau itu kan mahram satu keturunan satu nasab, maka itu tidak dibenarkan dalam Islam untuk melangsungkan pernikahan dalam sekandung ya. Makanya dengan materi ini ya kalian diharapkan nanti sebagai pembekalan ya ketika kalian menuju pernikahan, maka harus diperhatikan dulu ya tahapan-tahapan untuk menikah ya sesuai dengan syariat Islam. Nah itu ya melengkapi pertanyaan daripada kelompok yang saya dilontarkan. Ini sudah kita laksanakan dengan baik dan lancar ya. Adapun sebelum pembelajaran ditutup, saya akan menyampaikan sebuah kesimpulan materi yang sudah Bapak paparkan kepada kalian. Pertama, bahwa nikah itu adalah akad ya yang menghalalkan gitu ya pergaulan antara laki-laki dan perempuan ya, sehingga menimbulkan kewajiban antara keduanya. Nah itu. Kemudian pernikahan itu berdasar kepada dalil-dalil Al-Quran yang dijelaskan dalam Quran surat An-Nahl ayat 72 dan Quran surat Ar-Rum ayat 21. Kemudian yang ketiga, dalam melangsungkan pernikahan itu harus bukan mahramnya. Tadi bahwa ada macam-macam mahram ya, yang misalnya mahram karena nasab, keturunan, kemudian karena perkawinan gitu ya. Itu adalah macam-macam mahram yang sudah kita bahas di materi yang dipaparkan oleh saya tadi. Kesimpulan daripada materi yang disajikan pada hari ini,
Kemudian untuk materi pembelajaran berikutnya adalah terkait dengan hukum pernikahan ya, rukun dan syarat pernikahan, hikmah pernikahan, dan macam-macam pernikahan yang dilarang dalam Islam. Baik, sebelum kita tutup pembelajaran ini ditutup ya, mari kita baca doa penutup ya dengan al-Fatihah majlis. Kita bacakan bersama-sama. Subhanallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta. Alhamdulillah, pembelajaran kali ini sudah kita selesaikan ya. Dengan ditutup doa kifaratul majlis yang kita bacakan bersama-sama tadi. Ya, mudah-mudahan kita semua dalam perjalanan diselamatkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin. Baik, ucapkan assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.